Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roto Siboya dengan NIM channel 24036 akan mempresentasikan materi perkuliahan aspek hukum dalam bisnis dengan materi hukum benda dan permasalahannya dan e-commerce oleh dosen pengampu Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SE MSI. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang apa itu benda dan hukum benda. Yang kedua itu kita akan membahas macam-macam benda, kemudian cara perolehan dan pengalihan hak, kemudian definisi dari e-commerce, kemudian e-commerce sebagai bentuk modern hukum benda, dan terakhir kita akan membuat kesimpulan. Baik, sebelumnya kita akan belajar tentang apa itu benda. Definisi dari benda sendiri itu memiliki dua arti. Yang pertama, dalam arti luas, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan kewajiban, yang termasuk benda dalam arti luas adalah benda yang dapat dilihat dan benda yang tidak dapat dilihat. Benda yang dapat dilihat meliputi seperti meja, mobil, sepatu, dan sebagainya. Kemudian benda yang tidak dapat dilihat meliputi berbagai hak seperti hak tagih dan hak cipta. Dalam arti sempit sendiri, benda adalah segala sesuatu yang dapat dilihat. Kemudian kita membahas tentang apa itu definisi hukum benda. Hukum benda sendiri adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai subjek hukum dengan benda sebagai objek hukum. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh H.S. Salim dalam Kamus Hukum Kaum, yaitu hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Kemudian kita membahas tentang macam-macam benda. Benda sendiri terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu benda berwujud dengan benda tidak berwujud. Benda berwujud sendiri ialah objek yang dapat diraba oleh indera manusia, misalnya buku, mobil. Kemudian yang tidak berwujud itu berbagai hak yang tidak dapat diraba, misalnya hak paten, merek, hak cipta, dan piutang. Kemudian ada benda bergerak dengan tidak bergerak. Benda bergerak sendiri adalah benda yang dapat dipindah-pindahkan menurut sifatnya atau digolongkan bergerak oleh undang-undang, misalnya saham, obligasi. Kemudian benda tidak bergerak yakni benda yang tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan, atau digolongkan tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya seperti mesin pabrik. Kemudian kita membahas tentang hak kebendaan dan sifatnya. Hak kebendaan atau mutlak itu yaitu cirinya itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kemudian dapat dipertahankan terhadap siapapun yang melanggar hak tersebut. Contohnya, hak milik atas tanah, hak pakai, hak guna bangunan, dan memiliki perlindungan hukum. Pemilik dapat mempertahankan haknya secara mutlak dari pihak manapun yang mengganggu kepemilikannya. Kemudian, hak perseorangan yakni relatif, di mana di sini memberikan tuntutan atau penagihan terhadap orang atau pihak tertentu saja. Tidak dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Contohnya piutang, di mana di sini hak menuntut pengembalian utang dari peminjam. Kemudian kita membahas tentang cara perolehan dan pengalihan hak. Metode memperoleh hak kebendaan itu yang terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu dengan cara bantuan orang lain, di mana hak diperoleh melalui penyerahan dari pihak lain yang sudah memiliki hak seperti hibah, jual beli, atau tukar menukar. Kemudian originaire, yakni pengambilan hak secara langsung atas benda yang belum memiliki pemilik. Contohnya mengambil madu di hutan atau ikan di laut. Kemudian nutcracking atau perlekatan, yakni hak diperoleh karena benda mengikuti atau melekat pada benda lain, atau bertambah luas karena faktor alam, misalnya tanah di tepi sungai. Kemudian yakni ada warisan, di mana di sini hak diperoleh karena meninggalnya seseorang yang meninggalkan harta kekayaan, baik berdasarkan undang-undang maupun surat wasiat. Kemudian mekanisme dari pengalihan hak kebendaan terdiri dari 3 macam, yaitu Vertilige levering, yakni penyerahan kekuasaan secara nyata atau fisik, berlaku untuk benda bergerak di mana hak kebendaan beralih seketika. Yang kedua yaitu Juridische levering, yakni penyerahan secara formal atau resmi melalui perbuatan hukum, seperti pembuatan akta autentik untuk pemindahan hak atas tanah. Kemudian cessie, yaitu penyerahan piutang atas nama dan benda tidak berwujud lainnya melalui akta, melimpahkan hak dari pemilik lama ke pemilik baru. Kemudian kita membahas tentang definisi e-commerce. Definisi dari e-commerce sendiri yaitu adalah menurut Loudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi business to business dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer.
David Baum tahun 1999 juga mendefinisikan e-commerce sebagai perangkat teknologi dinamis dengan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui e-commerce dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Kemudian kita membahas tentang e-commerce sebagai bentuk modern hukum benda. Transaksi digital sebagai objek hukum benda. E-commerce di sini itu memperluas cakupan objek hukum benda, mencakup benda berwujud dan tidak berwujud. Kemudian produk digital, hak cipta, dan layanan elektronik diakui sebagai objek hukum benda. Kemudian prinsip hukum benda dalam KUHP Perdata termasuk pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian tetap berlaku. Kemudian tantangan dalam e-commerce yang pertama yaitu ketidaksesuaian barang. Jadi terjadi risiko barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi atau pesanan. Kemudian terjadi penipuan di mana potensi konsumen gagal menerima barang setelah pembayaran atau adanya tawaran dan diskon palsu. Dan di sini ada perlindungan konsumen di mana transaksi elektronik diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Kemudian hak-hak konsumen dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulannya, hukum benda berperan krusial dalam e-commerce untuk objek berwujud maupun tak berwujud. Pembaruan regulasi diperlukan agar relevan dengan dinamika perdagangan elektronik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Penting untuk meningkatkan literasi hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi digital akan memperkuat kepatuhan dan meminimalkan potensi sengketa. Dalam menghadapi masalah hukum yang rumit di e-commerce, konsultasi dengan ahli hukum sangat dianjurkan. Pendekatan ini esensial untuk mendapatkan solusi yang tepat dan komprehensif melampaui referensi semata. Daftar pustaka dan terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.